Tahu nggak sih, mengapa faktor geografi dapat mempengaruhi status gizi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 1C Ilmu Gizi, kami akan membahas mengenai pengaruh faktor geografi dapat mempengaruhi status gizi. Salah satu faktor geografi yang dapat mempengaruhi status gizi yaitu faktor tanah. Nutrisi dikenal sebagai pilar dasar untuk perkembangan sosial dan ekonomi. Nutrisi yang educate penting pada anak usia dini untuk memastikan pertumbuhan yang sehat, pembentukan organ yang tepat, dan fungsi sistem kekebalan yang kuat, dan perkembangan neurobiologis dan kognitif. Kurangnya gizi pada anak berdampak pada fungsi kognitif dan memberikan kontribusi kepada kemiskinan. Gizi kurang dan gizi buruk merupakan penyebab kematian sekitar 55% anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia. Gizi buruk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Menurut UNICEF, gizi buruk dapat disebabkan oleh penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab dasar. Faktor penyebab langsung timbulnya masalah gizi buruk adalah penyakit infeksi dan masalah ketidakseimbangan asupan makanan. Sedangkan faktor penyebab tidak langsung adalah tidak cukupnya persediaan pangan dalam rumah tangga, pola asuh anak yang tidak memadai, dan juga rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan orang tua. Pokok permasalahan timbulnya gizi buruk yaitu kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga, kurangnya pemanfaatan sumber daya masyarakat, pengangguran, inflasi, kurangnya pangan, dan kemiskinan. Sedangkan yang menjadi akar masalah adalah krisis ekonomi, politik, dan sosial. Gaki oleh faktor geografi. Gaki adalah sekumpulan gejala yang muncul pada tubuh akibat kurangnya asupan yodium pada tubuh, sehingga berdampak pada semua kalangan umur dari janin hingga usia dewasa. Yodium erat kaitannya dengan gaki dan faktor geografis, seperti daerah pegunungan yang lapisan humus tanah sebagai tempat menetapnya yodium dan sekarang sudah tidak ada. Akibat dari erosi tanah terkikis oleh banjir, lahar, hujan tropik pada lahan miring, tanah berkapur dan yodium larut dalam air yang terbawa sampai ke muara sungai dan air laut, serta karena adanya pembakaran hutan. Edukasi mengenai gaki sangat diperlukan, yaitu dengan 1. Berkunjung ke daerah yang dirasa kurang bisa menghasilkan yodium, 2. Melibatkan tetua, ibu-ibu posyandu, 3. Pemanfaat media yang beragam sebagai alternatif, 4. Sumber informasi yang dibutuhkan, salah satunya menggunakan Flipkart. Jika penyediaan yodium berkurang, lantas apakah ada sumber yodium yang bisa didapatkan selain garam? Sumber bahan pangan yang banyak mengandung yodium adalah semua bahan pangan asal laut, baik jenis tumbuhan seperti rumput laut maupun jenis hewan seperti ikan dan sejenisnya. Dapat kita simpulkan bahwa faktor geografi, contohnya tanah, dapat mempengaruhi status gizi karena di dalam tanah memiliki berbagai macam unsur sel seperti yodium. Yodium memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, sehingga apabila kurangnya asupan yodium, maka akan berdampak terjadinya gaki. Berikut adalah sumber yang kita pakai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.